warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Teguh Syafiqi. Di sini saya akan memperkenalkan barang-barang alat-alat untuk melakukan konfigurasi S-Point dan mikrotik. Oke. Pertama di sini ada RB 750 122. Di sini ada kabel adapter. Kabel adapter. Lalu kita colokkan. Di sini ada kabel server. Lalu kita colokkan internet. Nah, kabel server internet. Nah, ini kabelan yang terhubung ke laptop. Nah, di sini ada HP seri TLWR 840N. Oke, ini kabel adapter kita colokkan. Di sini ada kabel access point ya. Kita colokkan di Ether 1 di kabel WAN. Lalu kita colok di Ether 3 pada mikrotik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Teguh Syafiqi. Di sini saya akan melakukan konfigurasi userman. Oke, untuk pertama kita akan mereset konfigurasi. Kita tunggu. Tunggu sampai lampu pada mikrotik itu nyala. Ketika sudah menyala lampu pada mikrotik, lalu kita akan reconnect. Oke, remove konfigurasi. Reconnect lagi. Oke, untuk awal-awal kita akan ke awal-awal kita akan ke interface ya. Ether satunya kita bikin internet. Apply oke. Lalu Ether 2 nya kita bikin LAN. Apply oke. Ether 3 nya kita bikin WiFi. Oke. Kemudian kita ke sistem, ke identity, kita ganti namanya dengan nama masing-masing. Kemudian kita ke IP, ke DHCP silent, terus add. Untuk interface-nya Ether 1 kita apply, kita oke. Kemudian kita ke IP, ke firewall, terus kita ke NAT, kita add. Untuk generalnya kita bikin out interface Ether 1 dan edge-nya kita bikin mouse square. Kita apply, kita oke. Kemudian kita ke IP, ke DNS, kita isi DNS-nya dengan 8.8.8. Kita apply, kita oke. Kemudian kita ke network terminal untuk cek ping. Kita klik ping 8.8.8. Jika sudah berhasil, lalu kita akan ke IP, terus ke address. Kita untuk mengisi addressnya, kita tekan add. Untuk addressnya itu 192.168.0.1/24. Untuk interface-nya Ether 2 ya. Kita apply, kita oke. Lalu kita ke address lagi, untuk kita add lagi, kita isi addressnya 10.0.1/24 untuk interface-nya Ether 3. Kita apply, kita oke. Kemudian kita ke IP, ke DHCP server, terus kita ke DHCP setup untuk kita bikinnya Ether 2 dan Ether 3. Untuk pertama-tama Ether 2 kita next. Baru satu lagi untuk Ether 3 kita next. Jika sudah berhasil seperti ini, lalu kita ke sistem, terus kita ke reboot. Ketika sudah di reboot, kita tunggu sebentar saja ya. Oke, jika
sudah seperti ini, lampu mikrotiknya sudah hidup, lalu kita reconnect. Ketika sudah seperti ini, lalu kita akan cek pin di company friend. Windows R, klik CMD pada seperti bawah ini, lalu kita enter. Kita cek pin 8.8.8.8. Oke, sudah berhasil ya. Jika sudah berhasil seperti ini, lalu kita ke IP, kita ke hotspot. Untuk pertama-tama kita ke server, kita hotspot setup, kita bikin Ethernet Ether 3. Kita next. Jika sudah seperti ini, DNS6-nya kita bikin nama kita sendiri ya, terserah. Saya ingin mengisi namanya dengan agus.net. Oke, next. Kita ulang lagi ya. Next. Aduh, salah. Password setup Ether 3, next. Bikin agus.net. Next. Oke, jika sudah berhasil, lalu kita ke server profil. Kita tekan 2 kali agus.net-nya, lalu kita ke radius, kita centang use the radius, kita apply, kita oke. Lalu kita ke radius, di menu radius di bagian kiri radius, lalu kita add, lalu kita centang hotspotnya, kita isi addressnya dengan 127.0.0.1. Kemudian sekiranya kita isi terserah sesuai mau Anda. Dan saya di sini isinya sesuai kemauan saya sendiri. Saya isinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita apply, kita oke. Kemudian kita ke versinya untuk mikrotik ini, kita ke sistem, kita review. Nah, versi ini kita salin. Oke, kita salin. Kita copy dulu. Lalu kita ke Chrome. Kita klik MI PSBE. Nah, ini ya, Mikrotik router and wireless software. Ketika sudah, kita ke download archive. Kita tekan Ctrl F pada keyboard untuk mencari pencarian. Terus kita tekan Ctrl V untuk mencari yang kita copy tadi. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu kita download sesuai, yaitu all package MI PSBE. Kita cari ini all package MI PSBE, lalu kita download sesuai versinya ya, kita download. Oke. Ketika sudah di download, lalu kita ekstrak di file di download. Nah, lalu kita ekstrak to all packs MI PSBE 6459. Karena saya sudah mengekstraknya, nah lalu kita pakai saja langsung ke Mikrotik. Untuk upload filenya, kita ke file, lalu kita ke upload, lalu kita ke download. Kita cari file yang sudah kita ekstrak tadi. Ya, di sini ada all package MI PSBE 6.459. Kita klik 2 kali, lalu kita cari user manager MI PSBE NPK sesuai versinya masing-masing ya. Nah, lalu kita open. Ketika sudah diupload, lalu kita ke sistem, lalu kita reboot. Oke. Tunggu sebentar saja ya, karena rebootnya agak lama ya. Kita reboot. Oke. Lalu setelah kita reconnect tadi, habis kita reboot, lalu kita ke Chrome, lalu kita klik 192.168.01/userman. Oke, untuk login kita bikin admin, passwordnya kosong ya. Oke, semuanya kita hapus, edit, remove. Ketika sudah, baru ke router, kita centang, kita edit, kita remove, kita enable, kita remove. Ketika sudah, lalu kita ke profil, centang, kita remove limitation, baru to remove, baru to limitation, kita centang, edit, remove. Untuk langkah pertama yaitu kita akan ke router, kita add, kita new, kita bikin nama
.net. Untuk IP addressnya itu 127.0.0.1. Untuk scriptnya 12345 sesuai yang Anda isi tadi ya di hotspot. Oke. Radius di radius. Ini ya scriptnya. Oke, lalu kita press time zone-nya, kita bikin +7. Lalu kita add. Lalu kita edit, kita centang, kita edit, kita enable. Ketika sudah, lalu kita ke profil, kita add, kita bikin nama masing-masing. Edit agus.net. Lalu limitation kita add dan now bikin agus.net. Ke profil lagi, lalu kita add new limitation, kita isi jamnya dari jam 7 sampai jam 14, jam 2, dari jam 7 sampai jam 2. Agus.net kita lalu price-nya kita bikin harganya 5.000. Kita save profil, kita ke setting, kita template, kita bikin lagi yang baru ya, yaitu Agus voucher. Kita sudah, lalu kita akan ke template baru, bikin template username, baru free hotspot voucher template-nya chief. Lalu kita pilih user manager template kingdom. Headernya kita salin ya, kita copy, Ctrl C, terus ini kita hapus, kita tempel. Untuk row juga sama semuanya, Ctrl C, Ctrl A, F, itu semuanya ya, kita copy semuanya, lalu kita tempel copy semuanya. Kita tempel. Kita sudah, lalu kita ke save. Bila kita save profil, untuk usernya kita add, kita batch, kita bikin 10. Untuk user like-nya kita isi 5, baru neologinnya file pwd loginnya kita centang, kita bikin agus.net 5.000. Ketika sudah, kita centang, kita edit, kita enable. Oke. Lalu agus voucher kita ya hasilnya seperti ini ya. Lalu setelah ini kita setting akses poinnya. Setting akses poin untuk langkah pertama yaitu untuk kabel akses poinnya kita pindahin ke Ether 1, dan kabel yang Ether 3 di akses point di MikroTik kita pindahkan ke laptop. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita akan men-setting akses point. Lalu kita ke Neotype, kita ke tempeling.net. Nah, username-nya admin, passwordnya admin. Kita login.
Lalu kita ke quick setup, kita next ke access point, kita next. Baru kita ganti namanya sesuai nama masing-masing ya. Oke. Net voucher. Ketika sudah baru disable luar security, kita next. Ini tidak ada yang ganti, baru kita next, lalu kita finish. Kita langsung ini kita ganti jadi enter 3. Oke, ketika sudah berhasil seperti ini, lalu kita pindahkan semua kabel seperti semula ya. Hasil tadi kita setting access point, dan ini voucher saya namanya agus.net, dan ini username dan passwordnya. Lalu kita coba ke HP Ramco. Loginnya 6 BRQ PRQ 5U. Passwordnya sama ya. Oke, lalu kita oke. Nah, jika sudah berhasil, lalu kita coba ke YouTube. Buka YouTube ya, ini voucher apa? Bisa ya kita buka YouTube. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke Mikrotik lagi, ke Windows, lalu kita ke IP, kita ke firewall, lalu kita ke layer 7, kita add, kita bikin namanya blog YouTube. Untuk deskripsinya ada di notepad ya, kita salin aja, baru tuh kita isi. Lalu komennya kita bikin blog YouTube. Lalu kita pilih, kita oke, kemudian ke vir telur, baru kita add, baru untuk generalnya kita bikin protokol TCP, baru tuh dari protokol blog YouTube, actionnya drop, komennya kita isi blog YouTube, kita apply, kita oke, kemudian kita tambah lagi, kita general protokol, advance-nya kita bikin detik.com, untuk actionnya kita bikin drop, komennya kita isi blog website detik.com, lalu kita apply, kita oke, baru kita mencobanya ya. Kita coba untuk ini, cek detik.com. Oke, jelas ya, detik.com-nya tidak bisa ya. Lalu untuk YouTube-nya, padahal konfigurasi sudah benar, tapi kenapa masih bisa ya, saya nggak tahu. Oke, detik.com-nya keblok ya. Oke, lanjut kita akan ke backup. Lalu kita akan membackup file ya, terutama kita ke file, terus backup, isi namanya username Agus, lalu kita centang downgrade, baru backup. Setelah sudah seperti ini, lalu kita minimize, lalu kita tarik, kita taruh di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, lalu kita akan reset konfigurasi. Lalu kita klik down backup, reset konfigurasi. Yes. Kita
Kita tunggu sampai nanti, kita tunggu sampai mikrotik itu nyala, lampu mikrotik nyala, lalu kita reconnect. Aku nanti itu orang ini. Ya, remote konfigurasi ya, di sini semuanya hilang ya. IP-nya tunjuk. Semuanya hilang. Untuk IP addressnya hilang semuanya ya, hilang. Addressnya hilang, interface-nya hilang, semuanya hilang. Kita akan cara backupnya yaitu kita ke upload, kita cari desktop, kita cari namanya username Agus, backup, kita open. Setelah di back ini baru kita restore, baru tuh kita restore. Yes. Kita tunggu sampai lampunya hidup ya. Oke, jika lampu mikrotik sudah nyala lalu kita reconnect. Nah, semuanya kembali seperti awal tadi ya, karena file sudah kita backup dari interface, dari IP, dari address, semuanya ada ya. Oke, sekian dari saya video dari awalnya itu tentang userman, baru tuh blok konten dan backup semua sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.